Halo semuanya, ekonomi Malaysia sedang menghadapi guncangan besar. Industri energi yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung negara, kini berada di titik kritis. Ribuan pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka dan gelombang PHK yang lebih besar bisa terjadi dalam waktu dekat. Setelah Petronas melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran, muncul kekhawatiran apakah perusahaan raksasa ini akan benar-benar dijual. Jika itu terjadi, maka Malaysia akan kehilangan salah satu aset terpentingnya. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Kondisi ini bukan sekedar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut identitas nasional. Petronas bukan hanya perusahaan biasa, ia adalah simbol kebanggaan Malaysia, ikon yang telah membawa negeri ini di panggung global. Namun, kini yang tersisa hanyalah ketidakpastian. Kantor-kantor yang dulu dipenuhi semangat kerja, kini menjadi kosong. Suasana kerja yang dulu penuh optimisme, kini berubah menjadi kecemasan. Para pekerja yang tersisa pun tidak bisa tenang, karena terbayang PHK terus menghantui mereka. Di balik semua ini, ada berbagai faktor yang menyebabkan keterpurukan Petronas. Fluktuasi harga minyak dunia, kesalahan strategi bisnis, serta persaingan ketat dari perusahaan migas internasional menjadi ancaman nyata bagi perusahaan ini. Tidak hanya itu, banyaknya proyek investasi yang tidak berjalan sesuai rencana semakin memperburuk keadaan. Kepercayaan investor mulai goyah, saham Petronas terus merosot, dan tak ada tanda-tanda pemulihan dalam waktu dekat. Namun, yang paling mengejutkan adalah isu yang beredar di balik layar. Rumor bahwa Petronas akan dijual. Jika ini benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah Malaysia. Petronas selama ini menjadi penyumbang utama bagi perekonomian negara, menyediakan lapangan kerja, dan mendukung berbagai sektor industri lainnya. Kehilangannya akan menjadi pukulan besar yang mungkin sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Sementara itu, di sisi lain, Indonesia justru menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Negara tetangga ini, yang dulu dianggap sebagai pemain kecil di industri energi, kini berhasil menjadi salah satu kekuatan utama dalam sektor ini. Dengan kebijakan hilirisasi yang tepat, Indonesia mampu mengolah sumber daya alamnya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Investasi asing pun mengalir deras ke Indonesia, menciptakan banyak peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berbanding terbalik dengan Malaysia yang masih terjebak dalam ketidakpastian, Indonesia semakin agresif dalam mengembangkan sektor energinya. Dengan eksplorasi minyak dan gas yang semakin maju, serta investasi besar di energi terbarukan, Indonesia berhasil menarik perhatian dunia. Negara ini kini menjadi contoh bagaimana strategi yang tepat dapat membawa sebuah negara menuju kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Malaysia, yang dulu menjadi pemimpin di kawasan ini, kini justru tertinggal jauh di belakang. Kebijakan yang tidak tepat, ketergantungan pada harga minyak mentah global, serta kurangnya inovasi membuat Malaysia harus berhadapan dengan krisis yang sulit diatasi. Petronas, yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, kini justru menjadi cerminan dari kegagalan strategi jangka panjang. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia masih memiliki kesempatan untuk bangkit? Ataukah mereka akan membiarkan Petronas jatuh ke tangan asing dan kehilangan salah satu aset terpentingnya? Keputusan yang diambil dalam waktu dekat akan menentukan masa depan industri energi Malaysia dan juga perekonomian negara secara keseluruhan. Jika pemerintah Malaysia
tidak segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan Petronas, maka dampaknya akan jauh lebih besar dari sekedar kehilangan sebuah perusahaan. Banyak sektor lain yang bergantung pada Petronas juga akan terkena imbasnya. Tingkat pengangguran bisa melonjak, daya beli masyarakat bisa turun drastis, dan stabilitas sosial pun bisa terancam. Di sisi lain, Indonesia terus melangkah maju. Negara ini telah membuktikan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan visi yang jelas, sebuah negara dapat memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan nasional. Indonesia berhasil menghindari jebakan ketergantungan pada harga minyak global dan mulai mengembangkan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Jika Malaysia ingin bertahan dan kembali bersaing, mereka harus segera mengambil langkah strategis. Pemerintah harus berani melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan industri energi, memperkuat investasi di sektor energi terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak mentah. Jika tidak, maka Malaysia akan semakin tertinggal dan Petronas yang dulu begitu perkasa akan tinggal kenangan. Dalam dunia bisnis dan ekonomi, tidak ada yang abadi. Hanya negara yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang bisa bertahan. Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Mereka bisa belajar dari Indonesia dan bangkit kembali, atau membiarkan diri mereka tenggelam dalam krisis yang semakin dalam. Untuk bisa bangkit dari keterpurukan, Malaysia perlu segera melakukan reformasi ekonomi yang lebih progresif. Diversifikasi sektor industri, peningkatan investasi dalam teknologi, serta memperkuat ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama. Jika Malaysia tetap bergantung pada model ekonomi lama tanpa inovasi, maka sulit bagi mereka untuk keluar dari jeratan krisis yang semakin menekan. Selain itu, kebijakan perdagangan Malaysia juga harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika global. Indonesia berhasil menunjukkan bahwa sikap tegas dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga kedaulatan ekonomi bisa menjadi kunci pertumbuhan yang berkelanjutan. Jika Malaysia masih mengandalkan kebijakan ekonomi konservatif tanpa strategi jangka panjang, mereka bisa semakin tertinggal dari negara-negara lain di kawasan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan Malaysia sendiri. Mereka bisa memilih untuk belajar dari kesuksesan Indonesia dan melakukan perubahan besar, atau terus berjalan di jalur yang sama dan menghadapi resiko stagnasi ekonomi. Di era persaingan global yang semakin ketat, hanya negara yang berani mengambil langkah strategis dan inovatif yang mampu bertahan dan berkembang besar. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya.